Ada kalanya dalam hidup, kita tidak dijatuhkan dengan keras, tapi dikubur dengan perlahan, bukan oleh tanah, melainkan oleh kata-kata yang menyakitkan, oleh pengkhianatan yang menyusup seperti racun, oleh mereka yang tak tahan melihat kita bersinar dan mencoba memadamkannya dengan segenggam tanah keraguan. Tapi mari kita ingat, bukan semua yang terkubur itu mati. Sebagian adalah benih, dan benih tidak pernah dikubur untuk dilupakan. Ia ditanam untuk tumbuh, untuk pecah, untuk meledak menjadi kehidupan baru yang tak bisa dihentikan. Jika kamu sedang membaca ini, mungkin jiwamu adalah salah satu dari benih itu, yang disangka telah hilang, padahal sedang berakar, yang dicemooh karena sunyi, padahal sedang bersiap untuk meledak dalam cahaya. Setiap luka yang kamu alami, setiap pintu yang tertutup, setiap sahabat yang pergi, bukan akhir dari kisahmu, tapi awal dari kelahiranmu kembali. Ingatlah, kamu bukan satu-satunya yang pernah dikubur dalam gelap. Sejarah penuh dengan jiwa-jiwa tangguh yang pernah direndahkan, diasingkan, bahkan dilupakan. Tapi mereka menolak mati. Mereka menjadi api dari bara, menjadi nyala dari remang. Dan hari ini, kamu berdiri di titik yang sama. Kamu adalah bagian dari garis keturunan tak terlihat itu, para pemberontak senyap, para pembawa cahaya yang menolak tenggelam. Kamu sedang memasuki gerbang perubahan besar. Bukan sekadar bangkit dari luka, tapi mewarisi kekuatan dari generasi yang dulu berjalan dalam gelap agar kamu bisa berdiri dalam terang. Jangan abaikan panggilan ini. Ini bukan sekadar tulisan. Ini adalah seruan. Sebuah kode yang hanya bisa dibaca oleh jiwa-jiwa yang terpilih, yang tahu bagaimana rasanya disakiti, tapi tidak menyerah. Jika kata-kata ini menusuk jantungmu dengan kebenaran yang tak bisa kau tolak, jika hatimu bergetar seakan semesta sedang membisikkan sesuatu, maka kirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa kamu siap. Like sekarang. Subscribe dengan kesadaran penuh. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak pernah tertinggal satu pesan pun yang bisa mengubah hidupmu. Dan komentar dengan angka 77 sebagai pertanda bahwa kamu telah terbangun dan siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya. Karena yang mereka kubur bukan jasad, tapi cahaya. Dan cahaya selalu menemukan jalan untuk kembali menyala. Selamat datang di kebangkitanmu. Perjalanan ini baru saja dimulai. Bagian 1. Sekop pertama adalah awal, bukan akhir. Pada detik pertama, dunia mencoba menanamkanmu dalam tanah. Itu bukanlah kematianmu. Itu adalah panggung lahirmu yang baru. Sekop pertama yang menghantam tanah, lalu melemparkannya ke atas kepalamu, mungkin terasa seperti pengkhianatan. Seperti dunia menghakimimu terlalu cepat, menutupimu dengan keyakinan bahwa kamu tak akan pernah tumbuh, tak akan pernah berarti, tak akan pernah mampu melawan. Tapi, mari kita lihat lebih dalam. Apa itu tanah? Tanah bukan akhir dari segalanya. Tanah adalah rumah bagi benih. Tanah adalah rahim bagi kehidupan. Di dalam tanah yang gelap dan sunyi itulah
kekuatan benih mulai bekerja. Ia diam tapi tidak mati. Ia terluka tapi tidak menyerah. Ia tidak terlihat tapi sedang mempersiapkan ledakan yang akan mengubah segalanya. Mungkin kamu pun seperti itu. Mungkin hidupmu pernah dikubur oleh cemoohan, diselimuti oleh penolakan, ditimbuni oleh pengkhianatan orang-orang yang kamu percaya. Tapi sesungguhnya, semua itu bukan akhir. Itu adalah undangan untuk bertransformasi. Lihat sejarah. Lihat bagaimana kebenaran selalu berawal dari pengasingan. Lihat bagaimana ide-ide besar selalu lahir dari ruang-ruang tersembunyi. Ketika orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda dipaksa bersembunyi, mereka tidak menghilang. Mereka membentuk akar, mereka memperdalam tekad. Mereka tumbuh menjadi kekuatan yang suatu hari akan menerangi dunia. Hal yang sama berlaku padamu. Setiap ejekan yang kamu terima adalah satu sekop tanah yang membantu menanamkanmu lebih dalam ke inti dirimu. Setiap pintu yang ditutup di wajahmu adalah angin yang meniup debu ke atas kepalamu, mendorongmu masuk ke dalam sunyi agar kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri. Dan suara itu, meski sempat teredam, tidak pernah benar-benar padam. Mungkin kamu pernah dianggap naif karena percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Mungkin kamu pernah dicemooh karena berani bermimpi tinggi di tengah dunia yang mengagungkan kehati-hatian. Tapi ketahuilah, dunia tidak pernah berubah oleh mereka yang tunduk dan diam. Dunia diubah oleh jiwa-jiwa yang bangkit dari dalam tanah dan menolak untuk dilenyapkan. Seperti benih yang tidak pernah takut akan kegelapan, kamu sedang dalam proses tumbuh yang sunyi, tapi pasti. Kamu sedang dididik oleh semesta. Kamu sedang disiapkan oleh luka. Kamu sedang ditempa oleh keheningan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Tidak semua luka adalah akhir. Beberapa luka adalah pintu. Tidak semua kuburan adalah liang. Beberapa kuburan adalah tanah suci, tempat keajaiban sedang tumbuh dalam diam. Kamu bukan satu-satunya yang merasakan sakit ini. Tapi kamu adalah satu dari sedikit yang berani mengubahnya menjadi kekuatan. Jadi ingatlah, sekop pertama bukan kehancuranmu, itu adalah panggilanmu. Saat mereka mulai menguburmu, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menanam sesuatu yang akan mekar jauh, melampaui jangkauan mereka. Mereka tidak sadar, mereka mengubur sesuatu yang tak bisa mati. Bagian 2. Bayangan sejarah menjadi pijakan. Jika saat ini kamu merasa seolah hidup telah menggelapkan jalanmu, seolah tak ada satu pun cahaya yang tersisa untuk membimbing langkahmu, maka dengarkanlah bisikan sejarah. Di balik setiap peradaban yang bangkit, setiap perjuangan yang menang, selalu ada jiwa-jiwa yang sempat terkubur dalam bayangan. Tapi mereka tidak hilang. Mereka menjadikan bayangan itu sebagai pijakan. Lihatlah jauh ke masa lalu. Ke waktu ketika suara-suara dibungkam, ketika keberanian disembunyikan dalam ruang-ruang rahasia, dan ketika kebenaran hanya bisa dibisikkan dalam pelukan malam. Namun dari ruang sempit dan gelap itu, lahirlah cahaya yang tak pernah bisa dipadamkan. Ada mereka yang lahir dalam penindasan,
dianggap remeh karena warna kulit, asal-usul, atau keyakinan yang tak umum. Tapi dari keterasingan itu, mereka melahirkan gerakan yang mengguncang kekuasaan, membelah sejarah, dan menyentuh dunia. Mereka yang dahulu dianggap tak punya suara, kini dikenang sebagai suara kebangkitan. Ada pula budaya-budaya yang coba dihapus, dijauhkan dari tanahnya, disangkal eksistensinya. Tapi bahkan dalam pengasingan dan pelarangan, mereka tetap hidup dalam lagu yang dilantunkan diam-diam, dalam simbol yang digambar di balik pintu, dalam doa yang dibisikkan ke bumi. Dan hari ini, budaya-budaya itu tumbuh kembali. Tumbuh karena mereka menolak dilupakan. Apa maknanya bagi kita? Maknanya adalah bayangan tidak selalu berarti kekalahan. Bayangan adalah tempat jiwa ditempa. Bayangan adalah ruang untuk membangun kekuatan. Tanpa disadari oleh mata yang sinis, bayangan adalah tempat kamu belajar, mengandalkan dirimu sendiri, mengasah tekadmu, dan mengenal siapa kamu sebenarnya. Mungkin kamu pernah dianggap terlalu biasa untuk punya mimpi besar. Mungkin kamu pernah disuruh diam karena suaramu dianggap tak penting. Mungkin kamu pernah dikeluarkan dari lingkaran hanya karena kamu tidak cocok dengan aturan-aturan yang mereka buat. Tapi dalam sunyi itu, kamu belajar untuk tidak bergantung pada pengakuan. Kamu belajar berjalan dengan luka. Kamu belajar menatap ke dalam, bukan keluar. Lihatlah mereka yang dahulu dihina, tapi kini dikenang sebagai pelopor. Mereka yang dahulu dibungkam, tapi kini setiap kata-katanya menjadi nyala dalam hati generasi baru. Kamu berada di jalur yang sama. Jalur yang sunyi, jalur yang menyakitkan, tapi juga jalur yang penuh makna. Ketika kamu bertahan dalam bayangan, bukan karena lemah, tapi karena sedang mengumpulkan tenaga untuk melompat lebih tinggi. Ketika kamu tidak terlihat, bukan karena tak layak, tapi karena semesta sedang membentukmu di tempat yang hanya bisa dijangkau oleh keberanian. Bayangan bukan tempat kehancuranmu. Bayangan adalah gurumu. Bayangan adalah batu loncatanmu. Bayangan adalah jembatan antara siapa kamu dulu dan siapa kamu akan jadi. Jadi, jika kamu saat ini sedang dalam gelap, jangan panik. Dengarkan detak jantungmu. Dengarkan suara hatimu yang belum menyerah. Dan ingatlah, kamu tidak sendiri. Jejakmu berdampingan dengan mereka yang pernah berjalan dalam gelap dan keluar dengan cahaya di tangan. Kamu bukan korban dari bayangan. Kamu adalah pewaris kekuatan yang dibentuk oleh bayangan itu. Dan ketika kamu melangkah keluar dari sana, dunia akan terdiam sejenak karena mereka tak menyangka kamu bisa tumbuh begitu kuat dalam tempat yang mereka kira akan menghancurkanmu. Kamu bukan bagian dari sejarah yang mati. Kamu adalah kelanjutannya. Dan langkahmu adalah gema dari mereka yang dulu berani berdiri meski tidak ada yang melihatnya. Bagian 3. Benih yang menolak mati. Ada satu keajaiban yang kerap luput dari mata dunia. Sebuah benih yang terkubur ribuan tahun tetap bisa tumbuh kembali ketika disentuh oleh cahaya dan air. Ia tidak marah karena dilupakan. Ia tidak meratap karena terkubur. Ia hanya menunggu dengan sabar, dengan setia,
dengan penuh keyakinan bahwa waktunya akan datang. Begitulah jiwamu, begitulah kekuatanmu. Kamu mungkin telah lama dikubur oleh keraguan, oleh ucapan orang-orang yang berkata bahwa kamu tidak cukup hebat, tidak cukup pintar, tidak cukup pantas. Mungkin kamu pernah dipercaya, lalu dikhianati, pernah dicintai, lalu ditinggalkan, pernah berdiri, lalu dijatuhkan. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu masih hidup, masih berdenyut, masih memikul bara kecil yang belum pernah padam. Karena kamu bukan sekadar tubuh yang bisa dilukai. Kamu adalah benih, dan benih yang sejati tidak mati. Ia hanya menunggu waktu untuk pecah dan menembus permukaan. Dalam senyapmu, dalam air mata yang tak terlihat, dalam doa yang tak bersuara, kamu sedang menyusun ulang kekuatan. Dalam keretakanmu, semesta sedang menyiapkan cahaya baru untuk menumbuhkan sesuatu yang tak bisa dibendung oleh siapapun. Ingat kisah mereka yang sempat disingkirkan dari pandangan dunia. Ada jiwa-jiwa yang dikurung selama puluhan tahun, dijauhkan dari panggung, disangka telah habis. Tapi justru dari dalam penjara, dari dalam sunyi yang memekakkan hati, mereka menulis ulang sejarah. Mereka tidak menunggu dunia membuka jalan. Mereka menciptakan jalannya sendiri. Dengan luka yang belum sembuh, dengan hati yang telah dipecah berkali-kali, dengan harapan yang kadang tinggal serpihan. Tapi dari serpihan itu, tumbuhlah kekuatan yang tak bisa dibeli atau dipalsukan. Mungkin kamu sedang ada di titik itu sekarang, terkubur tapi tidak hilang, ditekan tapi tidak patah, dilupakan tapi tidak padam. Dan kamu bertanya dalam hatimu, apakah aku masih bisa tumbuh? Apakah masih ada tempat untukku di dunia ini? Apakah aku sungguh berarti? Jawabannya, iya. Bukan hanya berarti, kamu dibutuhkan. Bukan hanya bisa tumbuh, kamu ditakdirkan untuk mekar. Bukan hanya punya tempat, kamu adalah bagian penting dari taman besar semesta yang sedang menanti kehadiranmu. Jangan remehkan detik-detik sepi yang kamu alami. Jangan abaikan napas yang masih kamu hirup meski terasa berat. Karena setiap tarikan napasmu adalah bukti bahwa hidup belum selesai denganmu. Bahwa harapan belum mati. Bahwa benih di dalam dirimu belum menyerah. Mulailah dari hal kecil. Senyum kepada diri sendiri. Percaya meski sedikit. Bergerak meski pelan. Karena benih yang tumbuh tidak memulai dengan letupan besar. Ia memulai dengan retak kecil di kulitnya, lalu menggerakkan dirinya menembus tanah yang gelap. Kamu sedang bergerak, bahkan jika kamu tidak menyadarinya. Dan dunia pelan-pelan akan mulai melihat getar cahaya dari dalam dirimu. Yang dulu meninggalkanmu akan bertanya-tanya bagaimana kamu bisa bertahan. Yang dulu merendahkanmu akan terdiam saat menyaksikan pertumbuhanmu. Tapi ini bukan tentang membalas mereka. Ini tentang memenuhi takdirmu sendiri. Karena kamu adalah benih yang menolak mati. Dan waktumu untuk tumbuh telah tiba.
Tak peduli seberapa dalam kamu dikubur, tak peduli berapa lama kamu ditinggalkan. Saat kamu memutuskan untuk bertumbuh, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikanmu. Kamu bukan korban dari tanah yang menimbunmu. Kamu adalah keajaiban yang akan menjadikannya pijakan untuk mekar, dan dunia akan tahu mereka telah mengubur sesuatu yang tak bisa mati. Bagian 4. Ketika kegelapan menjadi guru terhebatmu. Ada satu momen dalam hidup yang begitu hening, begitu pekat, hingga kamu mulai meragukan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Tidak ada cahaya, tidak ada pelukan, tidak ada suara yang menjawab tangisanmu. Yang ada hanyalah gelap dan kesendirian. Namun justru dalam gelap yang paling kelam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kegelapan, meskipun menakutkan, bukan musuhmu. Ia adalah guru yang paling jujur. Ia tidak memuji, tidak menenangkan dengan kebohongan, dan tidak membiarkanmu lari dari kenyataan. Kegelapan memaksa kamu untuk melihat ke dalam, menembus lapisan topeng yang kamu kenakan di siang hari, dan bertemu dengan dirimu yang sebenarnya, tanpa hiasan, tanpa kepura-puraan. Di dalam gelap, kamu menemukan cahaya yang tidak pernah bisa dicuri oleh dunia luar. Cahaya dari dalam dirimu sendiri. Lihatlah sejarah. Di masa lalu, para pejuang yang hidup di bawah ancaman, larangan, dan tekanan belajar bergerak dalam senyap. Mereka tidak punya panggung, tapi mereka punya keberanian. Mereka tidak punya sorotan, tapi mereka punya kompas batin. Dalam ruang-ruang rahasia, lorong-lorong bawah tanah, dan tempat-tempat tersembunyi, mereka melatih pikiran, menyusun kekuatan, dan menyalakan api yang tak akan pernah padam. Begitu pula kamu. Kamu mungkin telah kehilangan pekerjaan yang kamu cintai, atau ditinggalkan oleh orang yang dulu berjanji tidak akan pergi, atau kehilangan kepercayaan pada orang-orang yang kamu anggap keluarga. Tapi justru di sanalah, di lubang sunyi yang paling dalam, kamu mulai mendengar suara hatimu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dan suara itu berkata, kamu masih di sini, kamu belum selesai. Dalam gelap, matamu akan menyesuaikan diri. Awalnya kamu merasa buta, tapi perlahan-lahan kamu mulai melihat. Bukan dengan mata lahir, tapi dengan mata hati. Kamu mulai memahami bahwa kamu tidak butuh validasi untuk bernilai. Kamu tidak butuh panggung untuk berdampak. Kamu hanya perlu kehadiranmu yang utuh dan keberanian untuk melangkah, sekecil apapun itu. Kegelapan juga mengajarkanmu satu hal penting, bahwa kamu bisa berjalan tanpa peta, bahwa kamu bisa melangkah meski arahmu belum jelas, karena kamu mulai percaya bukan pada keadaan di luar, tapi pada cahaya yang perlahan tumbuh di dalam. Dan saat kamu mulai bergerak, kamu menjadi berbahaya bagi mereka yang ingin menjatuhkanmu. Karena kamu tidak lagi bergantung pada pujian. Karena kamu tidak lagi takut ditinggalkan. Karena kamu tidak lagi mudah dikendalikan oleh ketakutan. Kini kamu tahu kenyamanan bukan tempatmu tumbuh. Justru dalam ketidakpastian, kamu menjadi kuat. Justru dalam kehancuran, kamu menciptakan ulang dirimu.
Dan justru dalam kesendirian, kamu menemukan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu bersama keberanianmu, kamu bersama tekadmu, dan kamu bersama mereka yang pernah juga berjalan dalam gelap, para jiwa kuat yang kini sedang menunggu cahaya barumu muncul di cakrawala. Kegelapan itu bukan kuburanmu. Ia adalah ruang kelahiran ulangmu. Ia adalah malam sebelum fajar. Ia adalah diam yang mendahului ledakan perubahan. Jadi, jangan takut lagi pada kegelapan. Peluk ia, belajarlah darinya, dan jadikan ia batu loncatanmu. Karena ketika kamu bisa berjalan di tengah gelap dengan cahaya dari dalam, tidak ada satupun kegelapan yang bisa mengalahkanmu. Kamu bukan makhluk yang dikubur untuk dilupakan. Kamu adalah cahaya yang dilindungi dalam sunyi untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan dunia belum tahu betapa terangmu akan menyilaukan ketika kamu muncul kembali dari dalam tanah yang pernah mencoba memadamkanmu. Bagian 5. Sekutu tak terduga dalam gelap yang menyelamatkanmu. Di tengah gelap yang menusuk jiwa, saat kamu merasa seperti satu-satunya makhluk yang tertinggal di dunia, semesta memiliki cara ajaib untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sepenuhnya sendiri. Dalam keheningan yang kamu kira hampa, ada langkah-langkah lain yang berdentang perlahan menuju arahmu. Langkah-langkah itu berasal dari mereka yang juga pernah terkubur. Dari jiwa-jiwa lain yang seperti kamu dipinggirkan, dihancurkan, diabaikan, tapi tidak pernah mati. Ketika kamu merasa semua telah pergi, akan muncul satu suara, mungkin hanya pesan singkat, tatapan penuh empati, atau pelukan diam tanpa banyak kata. Tapi kehadirannya membawa cahaya, seperti kunang-kunang kecil di hutan pekat. Sekutu ini tidak datang dengan sorotan dan bendera besar. Mereka datang dalam bentuk paling sederhana, namun paling tulus, dan kehadiran mereka bisa mengubah segalanya. Lihatlah sejarah yang tersembunyi di balik sorotan panggung besar. Banyak perubahan besar tidak dimulai dari pidato yang memukau atau gerakan massa yang menggelegar, tetapi dari ruang-ruang kecil dan rahasia, dari pertemuan yang hanya berisi 2 atau 3 jiwa yang terluka, tapi saling percaya. Para pejuang kemerdekaan, para pemikir yang dikejar karena gagasan mereka, para penyintas kekerasan dan ketidakadilan, mereka tidak pernah sendirian. Mereka membentuk lingkaran rahasia. Mereka berbagi harapan dalam bisikan. Mereka menguatkan satu sama lain saat dunia mencoba memecah mereka. Begitu pula kamu. Mungkin kamu belum melihatnya, tapi ada orang-orang di sekitarmu yang sedang diam-diam memperhatikan, yang sedang mencari seseorang untuk diajak bertahan bersama. Mereka bukan tokoh besar, mereka bukan penyelamat berpedang, tapi mereka tahu luka. Mereka mengenali bentuk kesedihan yang kamu sembunyikan, karena mereka juga pernah berada di sana. Saat kamu berani membuka diri atau diri, meski sedikit, kamu akan terkejut betapa banyak cinta yang masih bisa kamu temukan di tempat-tempat yang tak kamu duga. Seseorang mungkin akan berkata, "Aku mengerti," dan kamu tahu mereka benar-benar paham. Seseorang mungkin akan mendengarkan tanpa menghakimi. Dan perlahan, kamu akan mulai merasa utuh kembali.
Sekutu dalam gelap ini bisa jadi kekuatanmu yang paling besar. Karena kalian bertemu bukan karena kemewahan, bukan karena pencitraan, tapi karena luka yang sama. Dan dari luka itu, tumbuhlah kekuatan yang lebih kokoh daripada apapun yang bisa dibangun di atas kepalsuan. Kamu tidak ditakdirkan untuk bangkit sendirian. Bahkan benih yang tumbuh sendiri pun suatu hari akan menjadi pohon yang akarnya bersambung dengan pohon-pohon lain di sekitarnya. Begitu pula kamu dan sekutumu dalam gelap sedang membentuk akar yang kuat, akar yang menembus tembok-tembok pengasingan dan pengabaian, yang akan menyatu dan menyebar hingga tak ada satupun kekuatan yang bisa merobohkannya. Jangan abaikan mereka yang hadir dalam diam. Jangan remehkan percakapan kecil, senyuman lirih, atau tawaran sederhana yang datang saat kamu merasa hancur. Karena justru dari pertemuan-pertemuan kecil itulah perubahan besar lahir. Dan saat waktunya tiba, saat kamu dan sekutu-sekutumu telah cukup kuat untuk menembus permukaan tanah yang menahanmu, dunia akan melihat bahwa kamu tidak bangkit sendirian. Kamu bangkit bersama, dengan ikatan yang tak bisa dihancurkan, dengan cinta yang lahir dari luka yang sama. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi pahlawan yang kesepian. Kamu adalah bagian dari jaringan keajaiban, dari hutan cahaya yang tumbuh dalam diam. Dan bersama mereka yang berdiri di sisimu, kamu akan membuktikan pada dunia bahwa mereka telah keliru. Mereka pikir kamu akan hancur. Mereka pikir kamu akan menyerah. Tapi mereka lupa satu hal penting. Benih yang tumbuh bersama membentuk hutan yang tak bisa dihentikan. Dan kini, kamu bukan lagi sendiri. Kamu adalah bagian dari kekuatan yang tak terlihat, tapi tak tertandingi. Bagian 6. Saat penguburan menjadi kenaikan. Bayangkan ini, kamu yang dulu terkubur dalam diam, kini berdiri di ambang sebuah kebangkitan. Di sekelilingmu masih ada sisa-sisa tanah yang dulu menyesakkan dadamu, masih ada bau basah luka dan kenangan yang menyakitkan. Tapi matamu kini menatap ke atas, ke langit yang dulu terasa terlalu jauh untuk digapai. Dan jantungmu berdetak dengan ritme baru, sebuah irama kemenangan yang kamu ciptakan sendiri. Apa yang dulunya terasa seperti akhir, ternyata adalah permulaan yang tak seorang pun duga. Mereka kira kamu akan lenyap di balik dinding kegelapan. Mereka pikir kamu akan membusuk dalam pengasingan. Tapi ternyata kamu sedang menyusun tangga dari setiap luka, dari setiap pengkhianatan, dari setiap keraguan yang mereka lemparkan kepadamu. Kamu tidak mati. Kamu bertumbuh. Dan kini, kamu bangkit. Lihat sejarah. Lihat bagaimana para pejuang yang dahulu bergerak dalam bayang-bayang, perlahan naik ke permukaan, membawa cahaya dalam genggamannya. Mereka yang dulu dicibir sebagai orang gila, kini diingat sebagai jenius. Mereka yang dulu dihina sebagai pengganggu tatanan, kini dikenang sebagai pencipta masa depan. Apa yang membedakan mereka? Bukan sekadar keberanian untuk bermimpi, tetapi keberanian untuk tetap berdiri meski telah terkubur berkali-kali. Kini giliranmu.
Kamu telah melewati malam-malam panjang tanpa cahaya. Kamu telah menangis dalam sunyi, di tempat tak seorang pun bisa melihatmu. Kamu telah menggigil di bawah tumpukan keraguan dan rasa tidak berharga. Namun kini, kamu tahu bahwa semua itu bukan sia-sia. Setiap detik penderitaanmu, setiap helaan napas yang terasa berat, setiap hari yang kamu lalui tanpa kekuatan, itu semua adalah pelatihan jiwa. Itu adalah gerakan pelan menuju kenaikan. Karena jiwa yang telah disentuh oleh gelap akan mencintai cahaya dengan lebih dalam, lebih dalam. Dan inilah kenyataannya. Dunia akan berubah saat kamu memutuskan untuk berdiri. Ketika kamu mengangkat kepalamu, sesuatu dalam semesta juga terangkat. Ketika kamu melangkah keluar dari lubang penguburanmu, tanah pun berguncang dalam hormat. Ketika kamu berbicara, suara-suaramu menjadi gema bagi mereka yang masih terdiam dalam kegelapan. Kamu bukan sekadar bertahan, kamu menang. Dan kemenangan ini bukan milikmu sendiri. Kemenangan ini adalah sinyal bagi setiap jiwa yang sedang terbenam. Kamu adalah bukti bahwa tak ada yang bisa mengubur cahaya. Tak ada yang bisa membungkam panggilan takdir. Tak ada yang bisa menahan tumbuhnya benih yang telah ditakdirkan untuk mekar. Kenaikanmu bukan pelarian dari masa lalu, tapi pelukan terhadap masa depan. Dan tanah yang dulu menguburmu, kini menjadi bukti bahwa kamu tak bisa ditahan. Kamu menjadikannya landasan, bukan penjara. Kamu tidak perlu menunggu kesempurnaan untuk mulai melangkah. Kamu tidak harus menunggu pengakuan untuk merasa pantas. Cukup berdiri. Cukup percaya. Cukup katakan dalam hati, aku siap. Karena yang menahanmu selama ini bukanlah tanah, bukan pula dunia. Yang menahanmu adalah keyakinanmu bahwa kamu masih harus menunggu sesuatu yang lebih. Padahal yang lebih itu adalah dirimu sendiri, yang sedang bangkit sekarang. Ingatlah satu hal, kamu tidak pernah benar-benar dikubur. Kamu sedang dipersiapkan untuk terbang. Dan saat kamu mulai naik, dunia akan melihat bahwa mereka tidak sedang menyaksikan kebangkitan biasa. Mereka sedang menyaksikan kelahiran kembali dari sesuatu yang tak bisa mati. Bangkitlah, langit telah menantimu. Kini, setelah semua lapisan tanah terkuak, setelah segala luka berubah menjadi akar yang menguat, dan setelah gelap tak lagi menakutkan, tapi justru menjadi pijakan, kamu berdiri sebagai wujud dari kekuatan yang tak bisa dikubur. Kamu adalah bukti bahwa apa yang pernah dipendam tidak selalu mati. Bahwa apa yang dianggap rapuh bisa menjadi tiang kekuatan. Bahwa apa yang disisihkan justru menyimpan potensi untuk mengguncang dunia. Bangkitmu bukan sekadar perjalanan pribadi. Itu adalah gema bagi jiwa-jiwa lain yang masih tertidur, masih merangkak dalam tanah dingin, masih meraba-raba cahaya di tengah gelap. Kini kamu adalah suar yang menyala bukan karena sempurna, tapi karena bertahan. Jangan sekalipun berpikir untuk kembali terkubur. Jangan biarkan suara luar lebih keras dari suara keyakinanmu. Dan jangan pernah ragu
bahwa kamu layak untuk bersinar, untuk hidup, untuk menciptakan riak besar di dunia ini. Karena kamu tidak sendirian. Karena kamu adalah bagian dari gelombang besar yang sedang bergerak. Karena kamu adalah sesuatu yang tak bisa mati. Teruslah melangkah, teruslah berdiri tegak, dan biarkan dunia menyaksikan betapa megahnya cahaya yang lahir dari kegelapan. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, jangan ragu untuk menunjukkan bahwa kamu telah terbangun. Like sekarang. Subscribe dengan sepenuh kesadaran. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal pesan berikutnya. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu telah menerima panggilan ini. Karena hari ini bukan akhir dari cerita. Hari ini adalah awal dari segala kemungkinan.